Dinda melebarkan senyumnya, saat sedang asik melamun di teras rumah tiba-tiba motor besar yang sangat dia kenali datang. Si pemilik senyuman manis terlihat, melambaikan tangan ke arah Dinda yang berdiri menyambutnya. "Nggak bilang dulu mau kesini? Ngasih kejutan, nih," katanya, membawa buah-buahan segar yang tadi sempat Karel beli. "Nggak perlu repot-repot padahal, tinggal datang doang pakai bawa buah tangan segala." Karel hanya tersenyum menanggapinya, "Enyak babe lo kemana?" "Babe tadi pergi ke rumah temennya, enyak di dalam istirahat." "Maklum bumil." Karel mengangguk mengerti. "Duduk dulu, gue buatin minum." Karel menurut, kebetulan sekali dia juga haus. Rumah khas Betawi milik Dinda sangat menyenangkan, Karel tersenyum tipis. Kalau dilihat-lihat sih di sini rep, apalagi orang tua Dinda yang ramah kecuali babenya. Karel harus siap mental setiap bertemu dengan babe Dinda yang galaknya minta ampun. "Maaf lama." Dinda datang dengan segelas teh hangat buatannya. "Maaf," ucap Karel, membuat Dinda yang baru mendudukkan pantatnya di kursi samping Karel bingung. "Gue jarang ada waktu buat lo." "Gue pikir apaan, nggak apa-apa. Gue maklumin kok, lo kan sibuk sama ujian kelulusan dan ujian masuk universitas." Karel tersenyum samar, malu karena nyatanya dia tidak sesibuk itu sampai melupakan pacarnya ini. "Udah nentuin mau kuliah di mana?" Karel mengangguk, "Universitas dalam negeri, udah daftar juga. Semoga diterima." "Makasih, lo emang paling ngertiin gue." "Ya iyalah, gue kan pacar lo. Mau jadi penyemangat lo juga supaya tetap semangat sama dunia yang melelahkan ini." Karel tertawa, tapi tawanya mengandung luka. Dia sudah mendapatkan gadis baik seperti Dinda, tapi kenapa sikap bajingannya tidak bisa berhenti? "Lo sesayang itu sama gue?" Dinda mengangguk cepat, "Sayang banget." Jawabnya malu-malu, "Gimana nggak malu? Bisa jadian sama crush sendiri itu nggak semua orang bisa, dan dia termasuk yang beruntung." Karel menunduk, merasa bersalah karena kemarin dia sibuk dengan gadis lain padahal ada pacarnya yang menunggu kabar. "Gimana kalau gue selingkuh?" Dinda menyerit bingung, mendadak sekali pertanyaannya. "Nggak tahu, kita lihat aja kalau lo selingkuh." "Iya kan bisa bayangin dulu." Dinda menggeleng. "Nggak ah, nanti dibayangin malah overthink sendiri." Kekehnya. "Tapi kenapa nanya tiba-tiba? Lo selingkuh?" Karel gelagapan dengan pertanyaan Dinda. "Nggak lah, kan cuma nanya. Pengen tahu aja jawaban lo kalau semisalnya gue selingkuh." Dinda mengangguk, "Kalau cowok ngerokok sama mabuk mungkin bisa berubah. Tapi kalau cowok yang tukang selingkuh itu beda lagi. Soalnya udah penyakit, sembuhnya juga mustahil." "Jadi?" tanya Karel meminta jawaban lebih. Dinda mengangkat bahu acuh, "Nggak bisa dipertahanin, buat apa coba? Cuma nyakitin diri sendiri." "Tapi gimana kalau cowoknya suka banget sama lo tapi dia juga sayang sama cewek lain?" Dinda tertawa, "Playing victim banget jadi cowok, perlu dipertanyakan dia waras apa enggak." "Lo kenapa sih, nanya ini kayak lo selingkuh beneran?" Karel tersenyum, "Penasaran aja sebenarnya, soalnya lagi musim. Yang pasti gue nggak akan selingkuh, turun harga diri gue ngelakuin itu." "Jadi menurut lo orang selingkuh itu sampah?" "Lebih tempatnya limbah sih, udah tahu dia be aja tapi banyak maunya." "Yah, meski nggak dipungkiri cowok kayak gitu banyak tapi cewek tetap setia." "Cewek setia itu lo?" tanya Karel masih penasaran. "Kalau masalah selingkuh nggak bisa, paling anti." Karel terdiam, tertampar dengan kalimat terakhir Dinda. Sementara itu Hasya meremat jari-jarinya gugup, sudah seperti maling yang ditangkap polisi dan sedang diinterogasi.
Di depannya ada Damian yang bola-balik seperti setrika dengan tangan bersedekap dada menatapnya penuh peringatan. "Apa yang lo omongin sama tua bangka? Yang sopan kakek kamu itu." "Ceka, jawab aja pertanyaan gue." Hasya kembali menunduk dengan bibir mengerucut. "Dia jujur atau tidak ya? Demen banget lihat gue marah-marah, cepetan jawab," desak Damian, mengambil duduk di dekat Hasya yang tengah memeluk boneka beruang pemberiannya. "Jangan deket-deket sama tua bangka, kita nggak tahu dia sebenarnya suka beneran sama lo apa nggak. Bener-bener sinting sih kalau lo suka sama dia, gimana mau puas orang keriput gitu?" Dumelnya. "Puas apa?" tanya Hasya bingung. Damian menunduk, mengecup kening Hasya sebentar lalu menjawab, "Wajahnya lah, lo mau apanya? Mesum banget pikiran lo. Kan nanya doang, kamu sih ngomongnya setengah-setengah," balas Hasya kesal. Damian terdiam, tapi tangannya tidak tinggal diam mendekatkan kepala Hasya agar menabruk bibirnya. "Caelah modus lobang. Kenapa cium-cium sih?" Kesal gadis ini, bukan apa-apa sih tapi kepalanya dicium tanpa henti jadi risih. "Masalah, yang gue cium juga pacar gue," balasnya kembali mencium kepala Hasya hingga gadis ini berteriak kesal membuat Damian tertawa. "Sayang banget gue sama lo." "Udah tahu, kamu ngomong gitu tiap hari. Lo nggak sayang sama gue?" tanya Damian, menuntut jawaban yang aslinya sudah dia ketahui. "Enggak," balas Hasya, menjahili Damian yang emosinya mudah terpancing. "Sana-sana, jangan deket-deket sama gue," ucapnya, melepaskan pelukan mereka bahkan mendorong Hasya menjauh darinya. Hasya menahan tawa. "Ya udah aku pergi ya," katanya, bangun dari duduknya. "Sana, nggak usah lo sama gue." "Ya, ini mau sama kakek kamu soalnya." Hasya menahan tawa. Wajah Damian yang kaget dengan jawabannya sangat terlihat lucu. "Hati-hati, aku pergi dulu." Hasya melangkah menjauhi Damian, tapi baru langkah ketiganya Damian sudah menarik pinggangnya dan berakhir Hasya yang digendong seperti karung beras di bahu Damian. "Damian!" kesalnya, kaget dengan kelakuan laki-laki ini. "Damian turunin, pusing kepala aku," ucap Hasya, menahan diri tidak berteriak agar tidak mengundang perhatian penghuni rumah. Damian masa bodoh, dia melangkah menuju kamar Hasya dengan masih menggendong gadisnya seperti karung beras. Damian mengunci pintu dan melepaskan Hasya yang langsung memegang kepala pusing. "Kamu mau bunuh aku?" kesalnya, masih memegang kepalanya yang nyeri. "Masa bodoh," balasnya, berbaring di atas ranjang kecil Hasya dengan kunci yang dia masukkan ke dalam kantung celananya. "Kuncinya, aku mau kerja." Damian pura-pura tuli, masih memejamkan mata damai seolah-olah ucapan Hasya adalah lagu baginya. "Damian kuncinya aku mau kerja." Hasya mendekat ke arah ranjangnya, dengan berani dia meraba kantung celana Damian yang masih mengenakan seragam. "Woi anjir!" Damian kaget dengan keberanian gadis polosnya ini. "Jangan grepe-grepe, gue masih suci." Hasya memutar bola matanya jengah, dan itu tidak lepas dari perhatian Damian. "Sini aja, kayak miskin pembantu di rumah ini sampai lo yang ngerjain." Hasya melotot, mudah sekali laki-laki ini berbicara. "Lepasin." "Enggak," balasnya, memeluk Hasya erat serta kakinya yang ikut membelit kaki Hasya agar gadisnya ini tidak bisa memberontak. "Damian balasnya, memejamkan mata karena mengantuk. Saking mengantuk serta emosinya tadi, Damian sampai malas mengganti seragamnya menjadi baju rumahan. "Dasar tukang paksa," ucap Hasya, menyerah dan berakhir membiarkan pipinya menempel sempurna dengan dada bidang Damian. Bohong kalau Hasya bilang dia tidak nyaman,
Nyatanya diam-diam dia ikut mengantuk dan jatuh tertidur di dalam pelukan erat Damian. Sementara itu di depan gerbang datanglah seorang lelaki. "Permisi, Pak Katro yang baru saja akan menutup gerbang kecil yang selalu digunakan pekerja di rumah besar ini untuk pergi keluar seketika berhenti." "Maaf, saya boleh tanya?" tanya pria dengan baju rapi seperti orang kantoran itu. Pak Katro menilai, menatap dari ujung kaki hingga rambut. Tidak ada tanda-tanda wajahnya penipu atau penghipnotis. "Saya ingin mencari seorang gadis bernama Hasya, apa Anda tahu?" Pak Katro masih diam, agak kaget nama Hasya disebut. Melihat reaksi satpam di depannya ini, Daniel buru-buru mengeluarkan kartu namanya. "Saya Daniel, saya bukan penipu atau pencuri. Saya juga bukan orang jahat seperti yang Anda pikirkan." Pak Katro meringis, "Maaf Dan, cuma waspada aja." Daniel tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, waspada memang perlu. Tapi maaf, apa Bapak kenal gadis yang namanya Hasya?" "Kenapa Dan?" tanya Pak Katro balik, tidak berani berkata mengenal karena takut dapat amukan dari tuan mudanya. "Ada hal penting yang harus saya bicarakan." Pak Katro meringis, "Bagaimana ya?" Mau jujur takut diseleding sama tuan mudanya, tapi bohong juga kasihan sama orang ini. Mana mukanya memelas sekali, berharap dia tahu. "Pak Katro kenapa hadang jalan?" Pucuk dicinta ulam pun tiba, peribahasa yang cukup tepat untuk mengungkapkan situasi sekarang. Di mana Hasya yang dicari muncul dengan sendirinya. "Dek!" sapa Daniel tersenyum senang, begitu adiknya muncul dari balik punggung satpam yang ditanya tadi dengan membawa sekantung plastik sampah. "Anda?" ucap Hasya sedikit kaget. "Dek?" kaget Pak Katro. "Akhirnya, kamu ternyata beneran tinggal di sekitar sini." Daniel ingin maju untuk memeluk Hasya, saking rindunya dengan sang adik yang sampai detik ini tidak menghubunginya padahal Daniel sudah memberikan kartu namanya. "Yang sopan Dan!" halang Pak Katro hingga Daniel yang tadinya ingin memeluk Hasya malah jadi memeluk Pak Katro. Hasya menahan tawa, kagetnya tadi hilang dengan tingkah posesif Pak Katro. "Dia adik saya, kurang ajar dari mananya?" "Bener ini kakaknya Neng Hasya?" Hasya yang ditanya meringis, "Saya masih belum tahu Pak." "Ah kan Dan, dengerin itu." Daniel mengusap dada penuh sabar. "Kita harus bicara, kamu juga mau tahu kebenaran kan? Kita harus tes DNA." Hasya menunduk, dia mau melakukan itu tapi takut. "Sebaiknya diobrolin di dalam saja, biar lebih enak," ucap Pak Katro menengahi. "Neng tolong panggilin Gia ya, suruh ke pos satpam. Bapak sama Aden ini nunggu di sana." Hasya mengangguk, tidak jadi membuang sampah yang dipegangnya. Kembali membawanya masuk ke dalam rumah untuk memanggil Gia. "Loh sayang, sampahnya kenapa dibawa kembali?" tanya Gia, menatap kantung plastik yang sama yang Hasya bawa kembali ke dapur. "Tante bisa ikut Hasya sebentar?" "Kenapa sayang?" tanya Gia yang sedang membuatkan teh untuk Abraham yang tengah menonton televisi. "Ada orang yang ngaku jadi kakak aku." Gia menghentikan tangannya yang tengah mengaduk teh hangat ini, menoleh cepat pada Hasya yang menatapnya penuh harap. "Orangnya di mana sekarang?" "Di pos satpam, Pak Katro yang suruh bawa ke sana." Gia berdebar, "Benarkah itu keluarga Hasya? Menggaku kakak kamu?" Gia dan Hasya menoleh ke asal suara, pada Abraham yang berdiri menatap mereka penuh meminta penjelasan. "Di mana dia sekarang?" tanya Abraham. "Di pos satpam Tuan," jawab Gia. Abraham melangkah keluar dari rumah tanpa sepatah kata, diikuti oleh Gia dan Hasya yang penasaran akan seperti apa tindakan Abraham selanjutnya.
Damian yang berada di balkon kamarnya dan melihat Abraham yang keluar rumah dengan terburu-buru diikuti oleh pacar polosnya itu membuat dia penasaran. "Ngapain, buru-buru banget?" lirihnya. "Tuan," sapa Pak Katro, tidak menyangka yang datang adalah bos besarnya. Daniel berdiri, tersenyum tipis menyapa Abraham. "Gia, tolong buatkan minum, kamu bisa ikut saya ke dalam." "Hasya." "Iya tuan." lirih Hasya kagok. Akhirnya mereka berjalan menuju kembali ke dalam rumah. "Saya Daniel, saya kesini untuk..." "Saya tahu, kamu yang mengaku menjadi kakak kandung Hasya bukan?" balas Abraham, memotong ucapan pemuda di depannya ini. Daniel mengangguk, berbeda dengan Hasya yang gugup setengah mati. "Apa?" Suara penuh keterkejutan yang berasal dari lift. Mereka semua serempak menoleh pada Damian yang merasa tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. "Lo bilang apa? Kakak kandung cewek gue?" bentaknya. "Damian, duduk dulu." "Enggak, kurang ajar banget lo bilang cewek gue adek lo." Abraham menghela napas. "Damian, tenangkan diri dulu, kita perlu mendengar penjelasan." Damian dengan ogah-ogahan duduk di samping Abraham yang dimana berhadapan dengan Daniel. "Saya tahu kamu, Damian memberikan sebuah kartu nama dengan nama kamu. Saya tahu kamu juga karena kamu mengajar di sekolah anak saya," ucap Abraham, memulai obrolan serius mereka. "Ngapain sih ladenin, pergi nggak lo?" Bentakan kasar yang tidak lain adalah milik seorang laki-laki tampan. Damian muak, jadi yang dimaksud Hasya yang mengaku jadi kakaknya itu adalah si musuh. Si yang selalu membuatnya emosi di sekolah. "Saya hanya ingin mengambil adik saya, tapi untuk pertama, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menjaga Hasya dengan baik." Damian berdecak, tangannya gatal ingin menonjok wajah sok tenang itu. "Damian," tegur Abraham kala sang putra berdiri dari duduknya untuk bisa memukul Daniel yang duduk di hadapan mereka. "Nggak guna, Hasya bukan adik lo. Jangan gaku-gaku. Kamu bisa katakan itu setelah hasil tes DNA ada, tapi untuk itu kami perlu tes untuk membuktikan kalau Hasya memang adik kandung saya," ucap Daniel membalas tatapan benci Damian. "Lo nggak pantas, Damian," tegur Abraham lagi. Putranya ini bodoh atau bagaimana? Abraham sudah memberikan hasil dan semua isi detail mengenai Daniel, kalau secara logika tidak perlu melakukan tes DNA karena memang Daniel adalah kakak kandung Hasya. Tapi demi pembuktian, Daniel rela harus tes DNA dan Abraham cukup mengagumi pemikiran dewasanya. "Pergi lo dari sini, cewek gue nggak butuh manusia kayak lo." Daniel menghela napas, susah memang berbicara dengan orang yang lebih mendahulukan otot daripada otaknya. "Sebenarnya tidak perlu izin Anda untuk melakukan tes DNA, tapi saya menghormati." Abraham mengangguk, "Datanglah ke rumah sakit XXXXX, kita akan melakukan tes DNA di sana tentu dengan dokter kepercayaan saya." Daniel mengangguk, "Baik, saya akan datang besok pagi. Terima kasih atas pengertian Anda, memberikan saya izin secara langsung untuk berbicara. Saya melakukan tugas saya," balas Abraham tersenyum tipis. Daniel mengangguk, melirik Damian sinis. Daniel melangkah keluar dari rumah besar penuh drama yang diciptakan oleh murid kurang ajarnya itu. Tapi sebelum itu, Daniel lebih dulu menghampiri Hasya yang berdiri kaku. "Percaya, aku kakak kamu. Dengan semua bukti yang aku kasih, seharusnya sudah sedikit memberikan pikiran jernih untuk kamu," ucapnya tersenyum tipis. "Pergi lo, jangan sentuh cewek gue," bentak Damian, mendapatkan tatapan jengah dari Daniel yang langsung pergi setelah berpamitan sekali lagi sebagai sopan santun. "Kenapa papa beri izin?" tanya Damian,
Emosinya seperti ingin membakarnya hidup-hidup terlihat dari dadanya yang naik turun karena sulit mengatur pernapasan. Kita tidak bisa melarang Damian, bagaimana kalau benar dia adalah kakak kandung Hasya? Papa tahu kamu menyayangi Hasya, tapi dia berhak bersama keluarganya sendiri. Tanpa bicara, Damian melangkah pergi meninggalkan orang-orang yang membuatnya seperti tidak berguna. Melirik Hasya tajam, Damian melewatinya begitu saja tanpa bicara.